Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan Bapak Haji Mukhlis Mustafa, Magister Pendidikan, kepada yang saya hormati seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah TK Jamaatul Ikhwan, SD Jamaatul Ikhwan, SD Jamaatul Ikhwan Program Utama, SMP Jamaatul Ikhwan, kepada yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang hadir pada sore hari ini dalam rangka pengajian tafsir yang diselenggarakan oleh Quran Center Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita semua kesehatan, kenikmatan sehingga kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Yang ketiga kalinya, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara pada sore hari ini membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan yang pertama dari Direktur Quran Center, sambutan yang kedua dari Ketua Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan, yang ketiga pengajian inti, pengajian tafsir, dan yang keempat penutup. Marilah acara pada sore hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama agar acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, karena ini adalah acara yang perdana. Yang pertama, semoga nanti ke depannya akan terus berlanjut dengan jamaah yang semakin bertambah banyak. Amin Allahumma amin. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Quran Center. Kepada beliau Bapak Derajat Sarjana Agama, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan beserta pengurus, kepada yang terhormat
Bapak Kiai Haji Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepada Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat yang hadir pada acara pengajian tafsir Al-Quran yang diselenggarakan oleh Quran Center Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan yang perdana ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya dengan baik, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman ke-8 ke zaman Islamnya seperti sekarang ini. Amin Allahumma amin. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah dan bisa mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sedikit yang kami sampaikan bahwa pengajian ini adalah pengajian tafsir Al-Quran, tapi bukan pengajian tafsir Al-Quran sebelah sanes ini memang murni pengajian tafsir Al-Quran begitu. Mungkin banyak yang mengesankan, loh kok pengajian tafsir ada di sini. Ya, ini sama-sama namanya pengajian tafsir Al-Quran, tapi mungkin pembahasannya lebih pada membuka kitab-kitab klasik atau mungkin turos-turos dari para ulama terdahulu langsung dari sumber kitabnya. Mengatakan nanti insya Allah akan dibuka kitab tafsir Al-Mawardi. Jadi banyak buku tafsir, kitab tafsir, ada Ibnu Katsir, dan termasuk salah satunya adalah kitab tafsir Al-Mawardi. Nanti insya Allah akan dikupas secara tematik mungkin karena pertemuannya tidak setiap hari. Insya Allah akan diselenggarakan setiap Jumat ke-1 dan ke-3 setiap bulan, insya Allah. Nanti mudah-mudahan panjenengan bisa hadir lagi mengikuti dengan rutin. Harapan kami seperti itu. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus yayasan yang telah mendukung, mensupport kami, sehingga alhamdulillah pertemuan perdana pengajian tafsir Al-Quran bisa terlaksana pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi majelis ilmu yang sangat bermanfaat, dan majelis ini menjadi majelis yang berkah untuk Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk menyempatkan waktu bisa hadir di tempat ini, bisa mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan juga mendapat imbalan, mendapat pahala yang setimpal atas kehadiran di taklim, majelis taklim ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nanti panjenengan bisa mendengarkan dan merasapi semua yang diberikan oleh Bapak Kiai Musta'in Nasoha. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Direktur Quran Center, Bapak Darajat Sarjana Agama. Sambutan yang kedua, sambutan dari Ketua Yayasan Jamaatul Ikhwan Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mukhlis Mustafa, Magister Pendidikan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Kiai Musta'in, yang sangat kita nantikan nanti tausiahnya pada sore hari ini. Yang saya hormati segenap kepala sekolah TK, SD, SMP yang hadir pada sore hari ini beserta segenap guru karyawan dan hadirin sekalian. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada majelis ilmu pada sore hari ini.
Salawat dan salam semoga tetap berjalan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya sangat kita nantikan di hari nanti. Bapak Ibu sekalian, jadi benar yang dikatakan Bapak Direktur Quran Center bahwa ini pertemuan perdana, kajian perdana yang memang kemarin terinspirasi dari tausiah Kiai Musta'in di Khataman kemarin ya. Oke lah, kalau menghafal Quran silakan sebanyak-banyaknya, tapi kalau menafsirkannya tidak boleh dengan serampangan, karena ini tidak boleh subjektif, tapi harus dengan sumber-sumber yang terpercaya. Ya, ini kita ikhtiar untuk melaksanakannya mulai doakan kami istiqomah mulai Februari 2022 ini, insya Allah setiap Jumat pekan pertama dan pekan ketiga sore. Ya kebetulan hari ini ngasarnya tadi jam 15 berapa 11 sehingga agak terlambat ya. Jadi tapi nanti kejadian kalau pas ngasarnya jam 14.50 ya ini ya nanti maghribnya juga lebih cepat juga. Tapi insya Allah ini ikhtiar kita, jadi diharapkan bisa mengikuti dengan baik sehingga bisa bermanfaat. Ini ikhtiar kita, semoga seperti jadi amalan-amalan kita, catatan kita ketika menghadapnya kayak gini. Jadi itu. Terus kemudian yang kedua, monggo silakan diikuti sebaik-baiknya, dan dari Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan mohon maaf apabila dalam menyambut jamaah sekalian belum semuanya optimal. Jadi kita tes peserta dulu, insya Allah kalau nanti jamaah lebih banyak mungkin di waktu tempatnya lebih besarkan lagi. Semoga ini bisa menjadi pemantik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kita ikuti dengan istiqomah, dengan baik, dan memberikan kemanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Mukhlis Mustafa Magister Pendidikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti pengajian tafsir Al-Quran yang akan dipimpin langsung oleh beliau Kiai Haji Ahmad Muhammad Musta'in Nasroha. Karena memang tafsir itu perlu, karena memahami Al-Quran kalau hanya membaca artinya itu kadang salah memaknai, jadi perlu ditafsirkan, perlu pemaknaan khusus, perlu pemahaman khusus, sehingga nanti semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita catat, bisa kita amalkan, bisa kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Monggo untuk Ustadz Ahmad Muhammad Musta'in Nasroha, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu anil isra'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwafiqi li tafaqquhi man latafa wa ikhtarahu min al-ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika al-Mustafa Muhammad wa ala alihi al-kiramil bararah wa sahbihi muntakhabin khiyara amma ba'da. Al-Fatihah biniyatil qabul, biniyatil barakah, biniyatil shifa, biniyatil istiqomah ila hadal ma'ad, ila ma'ad hadil majlis al-barak, wa khususan biniyatil barakah li muassasah Jamaatul Ikhwan wa usulihim wa furihim wa liman kanu fi hawali hadal majlis al-barak. Al-Fatihah. Yang kami muliakan Bapak Kiai Mukhlis Mustafa, Bapak Kiai Darujat, para asatid, para wali santri, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan Ibu Suni Umul Firdaus. Dikenal bahwa kalau menteri kuliah S3 ujian presentasi terus
langsung ke sini. Yang muji temannya Bu Suni, Profesor Adi Sulistyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ngaji tafsir. Ngaji tafsir ini salah satu ngaji yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam sebuah hadis qudsi Allah langsung mengatakan, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiya sa'ilin. Makna syaghala itu di dalam beberapa kitab dikatakan bahwa makna syaghala itu adalah menyibukkan untuk memahami dan berusaha mengamalkan isi Al-Qur'an. Maka barang siapa orang yang sibuk memikirkan Al-Qur'an dan sibuk memikirkan piye carane aku iso ngamalke Al-Qur'an, maka urusan sing dereng sempat dipikiraken bakal dipun paringi di atas kalau dia berusaha dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Yayasan Jamaatul Ikhwan sibuk mikir Quran, insyaallah gak sengaja lho wis ono Universitas Jamaatul Ikhwan. Gak sengaja. Nah, kitab yang akan kita kaji nanti adalah kitab Tafsir Mawardi. Kenapa Tafsir Mawardi? Pertama, derengenten teng Solo Raya. Insyaallah teng Indonesia iki derengenten. Masih sedikit disertasi atau tesis S2 yang mengkaji tafsir ini. Padahal tafsir ini sangat bagus sekali. Pertama, madhabnya Syafi'i, jadi cocok untuk orang Indonesia. Yang kedua, Asy'ari, jadi cocok untuk orang Indonesia, terutama Solo. Yang ketiga, kitab tafsir ini banyak dikarang oleh seorang qaudi niku hakim. Jadi beliau pernah di pemerintahan, juga pernah menjadi rakyat jelata. Sehingga nanti beliau juga akan menjawab atau menjelaskan tentang bagaimana sikap kita kepada pemerintah, bagaimana sikap kita kepada rakyat di bawah. Jadi orang di atas siap, di bawah juga siap. Ini Imam Mawardi. Imam Mawardi ini salah satu ulama yang terkenal dan alim di tahun abad ke-9 Hijriah ya. Beliau ketika meninggal dunia, beliau tidak terkenal. Bahkan ketika sampai meninggal dunia tidak ada yang tahu kalau beliau ulama. Kenapa? Karena saking ikhlasnya beliau mengarang kitab, beliau pesan pada muridnya, "Nak, tolong selama aku masih hidup jangan sekali-kali kitab kok cetak." Kenapa? Karena aku khawatir nanti kalau mengarang kitab niatnya bukan karena Allah, tapi karena pengen viral atau terkenal. Maka selama hidupnya gak ada satupun kitab yang dicetak. Padahal beliau Imam Mawardi punya kitab kurang lebih 500 judul kitab. Salah satunya Tafsir Mawardi 6 jilid. Satu judulnya 6 jilid tafsirnya. Begini kalau tidak terbahas mangke. Ada juga kitab beliau berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ada juga kitab beliau berjudul Al-Hawi Al-Kabir 19 jilid. Total karya beliau kurang lebih 500 judul. 500 judul. Seperti itu. Sampai meninggalnya gak dicetak. Kenapa? Karena ada kekhawatiran kalau nanti saya mengarang kitab kemudian niatnya untuk dicetak, takutnya ada niat ingin dikenal, ingin dimuliakan oleh sesama manusia. Maka ketika meninggal dunia baru kitab-kitabnya dicetak seperti itu. Ini keikhlasan seorang ulama. Ulama-ulama dulu seperti itu. Seperti Imam Ibnu Jurum. Imam Ibnu Jurum setelah mengarang kitab Jurumnya, beliau kemudian mengatakan, "Ya Allah, kalau aku ikhlas mengarang kitab Jurumnya ini niatnya karena Engkau, tolong tak lempar ke kali, maka yang jalan itu airnya, tapi kitabnya tetap di situ." Nah, ajaibnya ketika kitab Jurumnya dilempar, airnya mengalir, tapi kitabnya gak kintin. Nah, kenapa? Karena ikhlas ketika mengarang kitab seperti itu. Makanya namanya Jurum. Ya, sampai hari ini semua pondok pesantren, perguruan tinggi mengkaji kitab Jurumnya. Ada lagi kitab Zubat. Zubat itu 1086 tom. Kalau dulu kami di Yaman wajib hafal itu. Nah, itu dilempar sama pengarang kitabnya ke laut. "Ya Allah, kalau kitab ini aku karang dengan tulus ikhlas, maka tolong kitab ini kembalikan." Ternyata setahun setelahnya kitabnya kembali. Paham ya? Jadi Bapak Ibu gimana terpengen? Nah, pengen mengetes keikhlasan, "Ya Allah, saya sudah membuat tesis, ya Allah, kalau nanti saya mengarang ikhlas, lempar ke laut." Ya, kalau jamin mesti gitu. Masya Allah. Ibu-ibu gimana? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tegese ngawiti ngaji sapa ingsun. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah.
Ar-Rahmani kang maha welas ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat belum. Bapak Ibu, nak jenengan membuka apa itu terjemahan, maknanya aku dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu maknanya terjemahnya. Tapi kalau kita kaji dalam ilmu tafsir, Allah itu punya nama jumlahnya 2000 nama. Di dalam kitab Syarah Zarqani Alal Muwatta, kitabnya 4 jilid, di jilid terakhir mengatakan Allah punya nama jumlahnya 2000. Lah, yang terkenal 99 disebut Asmaul Husna. Nah, ini jumlahnya aslinya 2000. Lah, nama Allah yang paling dicintai oleh Allah sendiri adalah lafaz Allah sendiri. Karena lafaz Allah ini kalimat yang paling ma'rifat kalau dalam bahasa Arab. Coba kita buang ya. Alifnya kita buang, lillahi untuk Allah. Lamnya yang pertama kita buang, lahu kepada Allah. Tinggal domirhu, domirhu itu domir sya'an, yang maknanya adalah la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu tiang Solo niku nak teng keraton dikirim apa dikirim la ilaha illallah hu niki isim domir yang artinya adalah la ilaha illallah. Apa mboten niki? Cara bahasa Inggris napa kata ganti? Napa bahasa Inggris? Ono nggih, kata ganti. Domirhu yang kembali kepada la ilaha illallah. Makanya betul apa-apa jenengan menawi zikir hu secara tafsir betul apa-apa. Ngoten. Niki. Nah, nama yang paling bagus itu Abdullah wa Abdurrahman. Di dalam sebuah hadis sahih dikatakan wa afdhalul asma'i indallah Abdullah wa Abdurrahman. Nah, jenengan gadah anak, nak sakit kasih nama anaknya dengan nama Abdullah atau Abdurrahman kalau bisa. Karena Allah mencintai orang tua yang anaknya ada lafaz Abdullah dan Abdurrahman. Paham ya? Nak boten Ahmad utai Muhammad. Dengan kitab Tuhfatul Muhtad ala Syarhil Minhaj, kitabnya 10 jilid dikatakan man wulida fasumya bi ismi Ahmad al Muhammad, barang siapa orang punya anak Bapak Ibu, anaknya dikasih nama ada Ahmadnya ada Muhammadnya, huwa wa marudu fil jannah, maka anaknya dan bapaknya dijamin menjadi ahli surganya Allah. Sinten sing putranipun dengan Ahmadnya niki ngaco. Masya Allah, Ahmad pun rotok-rotok maksiat sedih lah Allah. Nah, betul dia Muhammad ya. Sinten sing dereng gadah putra enten namine Ahmad kali Muhammad ngaco sing dereng gadah putra. Anaknya dari anak Ahmad Muhammad ya. Dereng. Istris doya. Sing dereng gadah putra enten Ahmad uti Muhammad nambah melih. Cewek betul nopo-nopo. Nah, gadah anak wedok niku mulia. Enten kitab berjudul apa Fadhailun Nikah, berjudul dikatakan man lahu salasu banatin, sinten sing gadah anak wedok 3 dididik dengan baik wajibat silahul jannah, orang tuanya dijamin surganya Allah. Putri ini 3 napa pinten lho? Sinten sing putri ini 3 sinten ngaco, putri ini 3 ngaco. Masya Allah, langsung surga. Masya Allah. Sing putri ini kalih. Masya Allah, tambah setengah boleh. Yes. Jadi mumpung tidak Jumat ini saya, Masya Allah. Loh, Masya Allah. Ini kan Quran Center, gila gitu. Masya Allah. Enten kita berjudul Fathul Izar, man jama'a zawjatahu lailatal jum'ah aw yaumul jum'ah, sinten sing ngoten-ngoten kalih suaminipun dinten Jumat utawa malam Jumat, ngoten-ngotene kok dadi ansara waladu hafidul Quran. Anake biasanya gampang hafal Quran. Mungkin kundur ki mriki sadurunge magrib kita iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pun magrib berarti pun Jumat, pun Sabtu lho nggih, pun benten dalile. Sing paling apik niku Abdullah kali Abdurrahman. Di dalam tafsir dikatakan kalau bisa kasih nama anaknya dengan nama Abdullah atau Abdurrahman, nak boten nggih Ahmad utawi Muhammad ngoten. Anak kula alhamdulillah niki nomor 7 insyaallah naminipun Abdul Ghaffar. Anak kula nomor 7 insyaallah. Anak pertama Abdullah, nomor kali Abdurrahman. Niki rencana nomor 3 dereng, kita masih proses. Nomor 3 rencana April lahir mungkin insyaallah Abdul Qadir insyaallah. Nomor 7 mungkin Abdul Ghaffar. Jadi pun kalau rencananya sampai 7.
Insyaallah ini terus siap ya. Insyaallah. Yes. Istiqomah. Setiap tahun satu. Makanya tenggene kita Qurratul Uyun, Pak. Nak pados mantu, ibu-ibu pados mantu. Kersane putune kuatah tenggene kita Qurratul Uyun padoso mantu sing mripate ombo. Niki menurut ahli tafsir, wong wedok niku nak mripate ombo biasane anake akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani kang welas ing dalam donya lan akhirat. Jadi Bapak Ibu, Rahman sama Rahim itu maknanya sama, welas, cuman memiliki tafsir berbeda. Nah, Ar-Rahman niku adalah kasih sayang Allah itu di dunia bagi seluruh alam. Jadi baik Islam maupun non Muslim semuanya dicintai oleh Allah. Mboten angsal jenengan gedhe kali non Muslim mboten angsal. Kanjeng Nabi gua mengatakan, "Man qatala zimmiyan fa ana qasmuh." Barang siapa orang memusuhi orang kafir, maka dia musuh terberat Nabi Muhammad. Jadi musuhnya Nabi Muhammad bukan orang-orang yang maksiat, tetapi orang memusuhi orang kafir adalah musuhnya Nabi Muhammad. Di dalam riwayat yang lain, man azazimiyan fa ana qasmuh. Barang siapa orang yang menyakiti hati orang kafir, maka dia musuh terberat Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi siapapun itu wajib kita cintai karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Makanya jenengan nyuwun donga enten tiyang kafir, enten pendeta, ngapunten Pak Pendeta dongake kula. Mboten apa-apa. Karena doanya dia juga akan diijabahi oleh Allah karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Paham nggih? Di dunia orang kafir berdoa juga dijabahi karena sifat Ar-Rahman. Benten kali Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim itu adalah rahmanullahi ta'ala fil akhirah khasun lil muslimin. Rahmatnya Allah untuk orang Islam tapi nanti di akhirat. Paham ya? Makanya teng akhirat mboten enten yang kafir mlebu surga mboten enten. Tidak ada akidah Islam yang berani mengatakan orang kafir nanti masuk surga mboten enten. Semua orang kafir pasti masuk neraka. Khalidina fiha. Tapi nak tentunya orang kafir mereka masih punya kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ditangkleti kalau wingi kalian nama Pemkot, Pak ini bagaimana nih pemakaman Islam dengan non Muslim dicampur boleh nggak? Menurut 4 madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, mencampurkan orang Islam dengan non Muslim dalam satu pemakaman tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena asyaddu adabih, karena orang Islam yang sedang disiksa oleh malaikat, siksanya terganggu saking dahsyatnya orang kafir yang disiksa oleh malaikat. Paham ya? Kalau sudah meninggal tidak ada kesempatan lagi bagi orang kafir kalau sudah meninggal. Tapi nak derek meninggal jenengan kedah gadah husnudon. Tiang kafir niki besok akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Niki bedanya Ar-Rahman sama Rahim di situ. Nah, Ar-Rahman itu di dunia orang Islam non Muslim. Kalau Ar-Rahim di akhirat hanya untuk orang Islam. Makanya tidak boleh jenengan mendoakan kebaikan kepada orang non Muslim, tidak boleh kalau sudah meninggal dunia. Tapi nak tasih sugih mboten napa-napa, ya Allah, mugi-mugi tangga kula niki dipun paringi hidayah. Mboten napa-napa. Tapi kalau sudah meninggal nggak bisa. Kalau sudah meninggal sudah itu fatwa inkrah. Riyen Muhammadiyah kali NU niku pernah rada bingung. Enten kiai gede, kiai terkenal teng daerah Semarang niku Pak. Enten tiang kafir niku meninggal dunia. Terus kiai niku tengah makome ngeten tangane. Halo betul. Kula ditangkleti saat itu. Wah, ini bagaimana nih dua HP kula gerame. Bagaimana nih ternyata kiai terkenal itu, kiai yang disebut alim di kalangan cendekiawan Islam itu. Kalau baca di kiai sini dia, itu ternyata mendoakan orang jenazahnya orang kafir. Akhirnya kita Pak. Bahsul masail berkali-kali. Deadlock, gak ketemu dalilnya. Semua dalil mengatakan gak boleh. Kita soal kiai tersebut. Ngapunten kiai, kok jenengan niku ndongake teng jenazah wong kafir niku pripun? Ndongake mugi ya Allah, mugi-mugi anake mateni ora kaya bapake. Nggih. Gara-gara difoto itu jadi viral. Ternyata ndongane ya Allah, mugi-mugi anake mateni aja kaya bapake. Niki. Kemudian di dalam tafsir Ar-Rahman ini menjelaskan bahwa selama orang itu tidak melakukan ikrar saya kafir,
maka dia tetap dihukumi Islam. Nah, niki mungkin enten perbedaan pendapat. Nyonya punten nggih. Nak cara Imam Syafi'i Pak Bu, pokoke tasik purun maos la ilaha illallah. Walaupun jarang sholat, walaupun boten haji, walaupun boten zakat, jarang zakat, selama tidak mengingkari loh, gur males mawon, maka ketika mati dufina fi maqabiril muslimin yusolli wa yadfanu wa yakfanu alaihi, tetap dikafani, wajib disolati dan wajib dikuburkan di kuburannya orang Islam. Menurut Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i. Tapi dalilnya putih, ini dalilnya hadis sahih, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi nak Imam Hambali kana Hanafi boten. Pokoknya pakai dalil yang lain, man taraka sholatan wahidan aliman wahidan amidan baturat islamu. Barang siapa orang meninggalkan sholat satu kali, boh sengaja boten sengaja, pokoknya meninggalkan, maka kafir hukumnya. Makanya kalau ini tenjebres Pak Bu, tenjebres. Niku pernah wonten, tapi mau tidak kula pernah cerita nih. Ada tiang, mergo niki ustadz yang diundang niku ya nggak salah ustadznya. LC ini pun itu LC dari sebuah universitas yang madhabnya Hambali. Madhab Hambali niku nek enten tiang kok konangan nggak sholat bisa kafir. Berarti napa tidak boleh disolati, tidak perlu dikafani, langsung dimakamkan. Paham ya? Setahun setelah itu, kalau diperundang terjebres, dan Bu Camat juga, itu camatnya ibu-ibu saat itu, saya mengulang ibu-ibu. Dan ini pripun kudu dibongkar, pokoknya anak kulo kudu dibongkar, dari itu kudu dibongkar, didusirin, dikafani, dimandikan, ketika kiai, kulo jawab. Ustadznya nggak salah, karena ustadznya itu memang alumni universitas yang kebetulan madhabnya Hambali. Maka ketika dia menerapkan seperti itu dia betul salah. Lah, yang kurang pas siapa? Yang ngundang ustaz di situ. Yang ngundang ustaz, kenapa kok tidak ngundang ustaz bermadhab Hambali? Lah niki lho. Nggih Pak Bu nggih. Makanya kalau bisa yang kita jelaskan kepada panjenengan itu yang umum-umum saja. Makanya tafsir yang kita pakai tafsir yang tentu pas dengan kebiasaan yang ada di negara Indonesia. Dengan menawi mungkin beda madhab betul nopo. Kebetulan kula niku memang skripsi, tesis, disertasinya juga fikih perbandingan madhab. Tafsir ditinjau dari fikih perbandingan madhab. Nopo-nopo. Bapak Ibu yang kula mulyakaken, ngeten. Jadi kalau pengen viral gampang. Misalnya kula teng Solo nggih, kula teng Solo. Damel keputusan bahwa nikah itu tidak perlu pakai wali. Kita nak teng Solo kula matur ngeten geger mboten kita niki. Baik, wis rasa nggo wali, sing penting kok anak wedok setuju wis go nang hotel pun rampung. Geger. Tapi nak kula matur ngeten iki teng India, teng Pakistan dengan madhab Imam Hanafi, memang madhab Hanafi nikah itu enggak perlu pakai wali. Nah, no. Makanya kalau menyampaikan dalil tentu yang umum-umum saja. Kalaupun harus ada perbedaan nanti kita sampaikan. Tapi saya kira yang viral-viral seperti itu tidak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perbedaan Ar-Rahman sama Ar-Rahim Pak. Makanya Kanjeng Nabi diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, bukan rahimatan, tapi rahmatan. Makanya karena Kanjeng Nabi niku rahmatan, Kanjeng Nabi diutus untuk seluruh alam, baik Islam maupun non-Islam, semuanya adalah di bawah lindungan Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kalau sempat meneliti, kenapa kok namanya ada Ahmad dan Muhammad? Kalau teliti di beberapa kitab, yang kitab karya Imam Zarqoni, jilid kitabnya itu dijelaskan kenapa kok Nabi yang satu ini diberi nama langsung oleh Allah dengan nama Ahmad, li'annahu rahmatud dunya, karena Nabi yang satu ini tidak diutus untuk golongan agama tertentu, tapi untuk seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Ahmad. Makanya kalau ditanggung Pak, kenapa sih negara kita itu tidak dengan nama negara Islam? Ini nanti kalau tafsir Rahman ini kita lebarkan nanti sampai pada bab ini. Kenapa sih? Kalau jawab, karena kita itu ikut Rasulullah. Kanjeng Nabi ini pas hijrah ke kota Medina, Kanjeng Nabi dawuh, ya Ali, isna'i dustur, nyuntulung damel apa jenenge undang-undang. Sayyidina Ali menantu Rasul damel undang-undang. Ini ada di dalam kitab Sirah Nabawiyah, jilid 2 karya Imam Ibnu Hisham Al-Ansari. Didamel 57 pasal dibaca. Kanjeng Nabi
Sampun ramah Kanjeng Nabi dibaca. Hadza kitab Rasulullah Muhammad. Innal muslimin inna muslimin wal yahud fi biladil islamiyah Madinah. Jadi Sayyidina Ali menyebut 2 kali kalimat yang akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, ya Ali umhu hada wa hada. Apa yang dihapus? Kalimat Islam dan kalimat Rasul. Cukup dengan kalimat undang-undang Madinah, cukup dengan kalimat negara Madinah tanpa menyebut negara Islam Madinah. Paham ya? Kalau riyen diajar kali Bu Suni, begini Fakultas Hukum, mata kuliah Hukum Mahkamah Konstitusi, acara Mahkamah Konstitusi. Nah, ada di dalam penjelasan dulu ada konsep namanya welfare state. Nah, Madinah niku nak cara bahasa Inggrisnya welfare state, negara yang sejahtera, negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Makanya saat itu Kanjeng Nabi dawuh, ya Ali ummu hadawat. Lalu kenapa Rasulullah? Karena kita tinggal di kota Madinah, ada Bani Aus, Bani Khadraj, Bani Kunaiko, Bani Nadir, ada 14 agama berbeda-beda. Maka dalam rangka menghargai mereka, kita jangan paksakan membentuk negara dengan nama negara Islam. Makanya saat itu ulama 8 yang merumuskan Indonesia sepakat tidak menggunakan negara Islam Indonesia, tapi cukup dengan negara Kesatuan Republik Indonesia karena kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Nah, ini kesannya jenengan kamu mungkin. Duh, kenapa kok gak pakai Islam? Karena kita ikut Rasulullah. Rasulullah itu satu menghapus kalimat Islam ketika Sayyidina Ali membuat yaitu negara Islam Madinah. Niki. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ar-Rahmannya itu untuk seluruh dunia, tidak memandang agama dan golongan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah diberikan contoh dari Nabi Daud alaihissalam. Kita tidak boleh menghina siapa, tidak boleh. Hatta cacing nggak boleh kita hina. Ada salah satu nabi, Bu, menghina cacing. Nabi ini Nabi Daud alaihissalam. Bahkan kitab Mukasyafatil Qulub dikisahkan, indama jalasa Daud fi masami'ati, ketika Nabi Daud nembe pinarak tenggene emperan ngeten iki, santai ngeten iki, tiba-tiba faidan ra'atul hamra. Nabi Daud niku mirsani enten cacing abang sing menjijikkan sekali dan nggak ada gunanya kira-kira. Dan dalam hatinya Nabi Daud terus kerentek nyetak, ada aradallahu ta'ala fi hadiduda. Ngapain Allah menciptakan cacing yang gak ada gunanya seperti ini? Fa'alhamani Allah ta'ala hatta takallamat. Gara-gara Nabi Daud niku kerentek ngoten, Allah memberikan pelajaran. Si cacing tadi diberi ilham sama Allah sehingga cacingnya bisa matur, ya Nabi Allah Daud, amma alimta alhamani Allah ta'ala kulla yaumin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu al-famarah. Nabi Daud, ketahuilah kami para asosiasi cacing dunia diberikan tupoksi oleh Allah untuk setiap hari mendoakan orang-orang di sekitar sini dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 1000 kali. Kinten-kinten jenengan sing saged ngalahi ke cacing sinten iki? Kalau yakin kalah dengan ketua yayasan paling ya 1000-2000 kali lah insyaallah. Kalau ketua Quranic Center ya 1500 kali lah. Nah, wali santri ya 100 kali gak apa-apa insyaallah. Loh, cacing ternyata luar biasa. Terus itu melih wa alhamdulillah ta'ala kulla laila. Setiap malam wahai Nabi Daud, kami para cacing-cacing seluruh dunia berzikir membaca Allahumma sholli ala nabiyil ummi al-famarah Sayyidina Muhammadin Nabi Umi al-Fahrah, membaca sholawat 1000 kali. Masya Allah, cacing nih. Enten kitab 4 jilid ya, kata karya Imam Ad-Damiri ya, kayak berjudul Tahqiqul Hayawan Al-Kubra, tentang hewan-hewan. Nah, kalau mungkin amatur ngeten iki mboten rampung. Artinya apa? Hewan itu, setiap hewan itu memiliki kemuliaan sendiri-sendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Niki niki cacing nggih luar biasa. Masyaallah. Dereng mungkin kodok, kalau cerita kodok masyaallah. Kodok niku salah satu hewan yang makruh kita bunuh. Makruh kita bunuh. Bahkan menurut sebagian ulama haram kita bunuh kalau nggak ada hajat. Gara-gara apa? Wonten kitab Manhajus Sawi dikisahkan apa namanya, Difda, anna Difda hamalal ma' fi fihi
litutfi naron Namrud alaihi salatu wassalam li Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa kok kodok itu sampai hari kiamat itu makruh atau bahkan haram kita bunuh kalau nggak ada hajat? Karena goro-goro ketika Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, si kodok itu mendet tenggene mulutnya, itu air disemprot-semprotkan ke tubuhnya, ke apinya Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian orang-orang mengatakan, hewan-hewan mengatakan, ma fa'alak, apa yang kamu lakukan wahai kodok? Apa ada gunanya seperti itu? Kodok mengatakan, kalaupun tidak ada gunanya, minimal niatku untuk memuliakan nabinya Allah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gara-gara niatnya leluhurnya kodok, Pak, akhirnya kodok sampai hari kiamat itu makruh dibunuh. Masya Allah. Sing berperan sama leluhurnya kodok, tapi yang dapat barokah anak turunnya kodok sampai hari kiamat, duriannya kodok. Masya Allah. Pokoknya nak kali jenengan kalau paringi sing surga-surga ini, soalnya tasih awal lah, kan seneng sih. Masya Allah. Waktu dulu kalau nggak tentang daerah Gentang di kau, balap-balapan di sore, waktu tinggal untuk terangkan, tanggal Pak, apa akibatnya laki-laki yang selingkuh? Kalau pikir, gitu kita pergi suatu Mi'raj ala Nuzhatul Wa'izin itu enten. Kanjeng Nabi niku hadisnya sahih. Pas Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi niku mirsani enten tiyang man fiyadihil yumnya niku lah mantoria. Tangan kanannya itu membawa daging sing enak. Dan tangan kirinya niku lah manajnin. Enten daging sing busuk sekali. Jibril. Kanjeng Nabi kalau marga Jibril sebelum dewi jadi santai. Iki siapa ini laki-laki yang seperti ini? Kanjeng Nabi niku gambaran umat panjenengan wong lanang teng donya sing wis duwe bojo ayu, nggih salihah, nggih apik taat, tapi tasik lirik-lirik bojone tangga. Maka ketika di akhirat orang ini diberikan oleh Allah makan daging yang busuk-busuk. Nauzubillah min. Masyaallah. Insyaallah jenengan semuanya setia lagi. Guru itu menurut data nih, guru itu adalah profesi yang paling setia. Ribut lah, tadi poligami wakil banget di dalam PNS, poligami buang ini luar biasa. Cek angel poligami daripada ngapal kisah jus ini. Izinnya sulit. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kemudian apa fadilah yang membaca Bismillahirrahmanirrahim? Kalau di dalam tafsir itu dibahas, Pak. Termasuk fadilah membaca itu dibahas. Di dalam kitab tafsir Al-Fatihah dijelaskan, barang siapa orang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 768 kali dibaca ketika masak di paus kita masakan, terus diparingaken dengan suami, maka sang suami akan cintanya berlipat ganda kepada sang istri. Itu jelas sudah bangunan. Ini di berapa lagi? Pak gosong. Masya Allah. 768. Kita boten. Tapi khusus suami loh Pak Bu ya. Bapak-bapak juga boleh mengamalkan, khusus istri. Nah, jangan sampai jenengan pacake, waduh ini kok pulau kok tinggalnya kalau ketua yayasan, kita pacake nang pulau. Khusus Pak ketua yayasan monggo. Jadi khusus dosen sing kira-kira perlu dikasih. Nah, terus termasuk fadilah bismillah yang lain. Itu orang yang ahli membaca bismillah, maka dia akan diselamatkan dalam setiap urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau ditakleti bah-bah ini Pak, niku sering ngendika ngeten. Cung-cung, bah-bah ini bah-bah. Nak sampeyan ikut dodolan ra payu-payu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim dibalik. Niki sering ngendika ngoten. Pernah bilang mboten jenengan diwaca ping 111. Nah, niku belum betul dari liarnya kalau itu syarat saya tidak dibaca.
Jadi Bismillahirrahmanirrahim Imroni Marohil Lamibis dipun balik. Saran saya tidak dibaca, tapi ini pernah kalau pun dibaca secara fikih ya, kalau meneliti ini secara fikih boleh nggak ini Fatihah Bismillah dibalik? Secara fikih andai kan jenengan baca, yang penting tidak niat baca Bismillah. Pokoknya niat baca itu aja. Kalau niat mutlak baru boleh. Tapi kalau tidak niat baca Quran hukumnya haram. Paham ya? Jadi kalau jenengan nggak laku tutulane Bismillahirrahmanirrahim Imroni Marohil Lamibis satu selupas, masya Allah. Kulo niku nggih dodolan, kulo nggih dodolan ya. Kulo wasake niku langsung payu kabeh, masya Allah. Enten anake wong anake sinten mboten ndang kepethuk jodone, tak wasake niku nggih payu, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Imroni Marohil, sing hafal sinten iki sing hafal kacok, Imroni Marohil Labis. Terus Bismillahirrahmanirrahim niki menawi makane sing paling penting niku nak donga niku yakin. Jenengan pedoten Rembang niku enten kiai namine Kiai Waltakun. Di Rembang ada Kiai Waltakun. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, terus ulama-ulama zamannya kalau minta doa Mbah Waltakun. Ini bukan nama asli. Kenapa kok dijuluki Mbah Waltakun? Karena beliau itu orangnya istiqomah. Jadi kalau aku terkiai kibun atur imam dibaca wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Aku terkiai doa haji dibaca wal takum minkum ummatun. Aku terkiai doa mau melahirkan wal takum minkum. Karena istiqomahnya baca wal takum, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasakit ibu bapak-bapak punya keistiqomahan. Kita jenengan istiqomahnya napa, Pak? Napa istiqomahnya? Nah, yang Jawa niku jenengan bersani coba masjid-masjid Jawa jalan cek itu semua atasnya niku kubahnya bentuknya bunder niki napa mboten iki jenengan mboten cuma bunder terus ada seleret-selerete jenengan mboten iki kaya waloh kados waloh. Kenapa kok Kanjeng Sinuwun dawuh seperti itu? Karena Kanjeng Sinuwun dawuh wis wong Jawa niku istiqomah maca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Mari kubahe bentuke waloh. Pamali wong Jawa niku ndamel masjid kok kubahe mboten-mboten niku pamali. Dawuhe Kanjeng Sunan. Nah, kenapa? Karena ben iling waloh qul huwallahu ahad. Dhuwure enten gepeng-gepeng 3 napa sekawan. Gepengnya kayak keluweh, bisa keluweh mboten iki? Sing diki masakne kalau nyambel. Nggih. Keluweh. Kenapa kok keluweh? Wong sing istiqomah maca qul huwallahu ahad bakal angsal kaluwehan. Nggih, filosofi ini Kanjeng Sultan Agung. Bapak, apa fadilahnya baca surat Al-Ikhlas? Kanjeng Nabi niku dipun curhati kali tiyang. Masih 1 menit lagi. Kanjeng Nabi dipun curhati. Tengene kitab Tadhkiratul Qurtubi. Hukiya anna rajulan syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada seorang laki-laki curhat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ana minal fakir. Kula niku fakir Kanjeng Nabi. Golek jodoh angel, golek mantu angel, rezekine angel. Kabupaten anak gak ada anak, cari pekerjaan sulit. Pokoknya serba sulit hidupnya. Cara guru nggih didik muridnya angel, kersane gampang kabeh urusan iku pripun Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ketika idza dakhalta ila manzilika faqra surat al-ikhlas mal basmalah. Barang siapa orang pengen semua urusannya mudah, bacalah surat al-ikhlas 1 kali pakai Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa'ala dzalik wa sa'adhu 'ala rizqi. Sahabat niki mau ngamalke dawuh Kanjeng Nabi dan sahabat niki menjadi sahabat yang paling kaya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang mapangan niki. Jadi setiap jenengan mlebu dalem baca Al-Ikhlas 1 kali pakai bismillah. Gampang mapangan niki. Gampang nggih? Kalau pengen paling boten 2 minggu lagi minimal bawa mobil semuanya, Masya Allah. 2 minggu lagi sing dari gadah garwo sing nem-nem niku jomblo-jomblo forever niku insyaallah make pun gadah garwa semuanya. Minimal gadah bidian. Sing dereng hamil mugi-mugi 2 minggu lagi langsung hamil. Baca Al-Ikhlas 1 kali pakai bis. Kanjeng Nabi ngendika,
man qara'a suratal ikhlas fi maradi alladhi yamutu lam yatim bi qabri. Barang siapa orang dalam hidupnya seneng baca bismillah ditambahi surat al-ikhlas, maka kalau mati jenazahnya gak akan rusak, rusak. Panjenengan bisa mboten kemarin Solo Kartosono agak mundur pembangunan tolnya. Mirip mboten. Gara-gara apa? Nabrak makam. Setelah dibongkar makam itu ada 16 jenazah utuh. Siapa? Mereka orang yang hidupnya sregep baca Quran, tur nggih sregep baca surat Al-Ikhlas. Jadi jenengan mungkin sregep maos Al-Ikhlas, mungkin insyaallah jenazahnya utuh. Nggih. Tol Semarang Solo sempat nabrak 19 makam. Semua makamnya utuh semuanya. Jenengan cek di Google aja. Siapa mereka? Orang yang hidupnya sregep baca Quran, tur nggih sregep maos surat Al-Ikhlas. Insyaallah Bapak Ibu semuanya sregep maos Quran, sregep maos surat Al-Ikhlas, nak makin sedo jenazahnya